Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dusturakum ya ahla dargi wa ya ahla al-batin wa ya ahla nubati wa ya ahla nur. Amma ba'd. Jamaah Masjid Darus Sholihin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadirnya kita di majelis ilmu yang semacam ini adalah ibadah yang paling utama setelah menjalankan yang wajib. Setelah ibadah-ibadah yang wajib, maka paling utama adalah kita menghadiri majelis yang semacam ini. Hingga Nabi SAW bersabda dalam salah satu hadisnya, muta'allimun kaslan afdalu indallahi min 700 abidin mujtahid. Seorang pencari ilmu yang malas, seorang pencari ilmu yang cuman hadir, tidak bawa kertas, tidak bawa catatan, cuman hadir aja, itu lebih afdal, lebih utama di sisi Allah, kata Nabi Muhammad SAW, daripada orang yang ahli ibadah dan giat di dalam ibadahnya. Ada orang ahli ibadah, giat dalam ibadahnya, 700 orang ini kalah daripada satu orang yang ahli mencari ilmu, rutin istiqomah hadir di majelis ilmu. Loh ini hadir di majelis yang semacam ini lebih utama. Satu orang yang hadir di majelis ilmu mencari ilmu itu lebih utama daripada 700 orang yang ahli ibadah tapi tidak peduli dengan majelis ilmu. Masih satu orang ini lebih utama. Karena itu alhamdulillah ya, walaupun cuma satu pekan sekali, seharusnya ilmu itu kayak orang makan ya, setiap hari harus ngaji. Kalau dohir kita ini tidak dikasih makan, 3 hari nggak makan bisa mati. Maka hati kita juga begitu. Kalau 3 hari nggak ada ilmu yang masuk, tidak ada nasihat yang masuk, bisa mati. Nah, tapi minimal seminggu sekali, minimal 2 minggu sekali, mentok 1 bulan sekali. Tapi itu sudah bahaya, bisa berbahaya, hatinya bisa keras, bahkan bisa mati nanti. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu alhamdulillah kita seminggu sekali, sepekan sekali kita hadir di sini sama-sama belajar, mempelajari ilmu warisan Nabi SAW. Semoga majelis ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan derajat tinggi kita kelak di akhirat bisa berkumpul dengan Nabi Muhammad. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kita sampai pada hikmah yang ke 53. Qala al-musannifu al-imamu Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi fid dharain amin. Radhiyallahu anhu wa qala radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu anhu. Al-anwar matayal qulubi wal asrar. Al-anwar, cahaya-cahaya. Matayal qulubi adalah kendaraan-kendaraan hati. Wal asrar, dan sanubari. Artinya cahaya-cahaya ibadah itu adalah kendaraan hati, kendaraan jiwa, kendaraan ruh kita nanti untuk bisa mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu
Di dunia ini kita persiapkan kendaraan kita. Persiapkan kendaraan kita, yaitu dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang mana ibadah itu nanti akan jadi cahaya kendaraan hati kita. Kendaraan kita menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketaatan yang dohir seperti sholat, seperti puasa yang sebentar lagi kita akan masuk insyaallah di bulan Ramadan. Semoga kita semua panjang umur, sehat walafiat. Seperti lagi zakat, haji bagi yang mampu dan seterusnya. Ibadah-ibadah yang dohir itu adalah cahaya hati kita, cahaya jiwa kita untuk meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah, ibarat kendaraan yang akan mengantar kita menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ibadah-ibadah yang batin, seperti hatinya ikhlas, tidak mengharap pujian dan penghargaan dari siapapun. Dalam ibadah dia tulus, pengen cari ridha Allah. Dalam dia bersedekah, dia tulus pengen cari ridha Allah. Dalam dia membangun masjid, membangun madrasah, bangun pesantren, bangun pendidikan, ikut organisasi, ikut pergerakan ini itu, tulus niatnya mencari ridha Allah, maka itu nanti akan jadi cahaya. As-sholatu nurun, kata Rasulullah. Salat itu cahaya loh. Wasabru diyaun, sabar juga cahaya. Artinya ibadah yang dohir dan batin ini harus kita laksanakan semua. Ibadah yang dohir tadi, sholat dan semua ibadah-ibadah kita lakukan disertai hati kita tulus, ikhlas, sabar di saat diuji, syukur dan seterusnya. Kalau sudah ada semua dua ini, maka akan jadi cahaya yang lengkap. Ibarat kendaraan itu ada luarannya ya bodinya itu, tapi ada dalamnya juga, yaitu mesin. Kendaraan luarnya bagus, kinclong, mengkilat, tapi dalamannya tidak ada mesinnya, ya percuma, tidak bisa jalan. Sebaliknya, ada mesinnya toh, tidak ada luarannya, kacanya tidak ada, dampernya tidak ada, ya berdua bukan kendaraan yang nyaman. Masuk angin nanti, tidak ada kocornya, tidak ada anone, wah tidak bahaya, hujan kehujanan dan seterusnya, bahaya juga. Ibarat kendaraan ada luarnya, ada dalamnya. Maka sama kendaraan kita menuju Allah, yaitu cahaya luar dan cahaya dalam. Cahaya luar, cahaya dohir, yakni dengan kita sholat, puasa, zakat dan seterusnya. Cahaya batin, bagian batin, yakni kita dengan menjalankan perintah Allah untuk membersihkan hati kita sebersih-bersihnya. Kalau sudah ini komplit, cahaya dohir dengan sholat dan lain-lain, cahaya batin dengan hati ikhlas, sabar dan lain-lain, maka akan jadi kendaraan hati, kendaraan jiwa kita untuk bisa sampai kepada ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu beliau mengatakan al-anwar matayal qulubi wal asrar, cahaya-cahaya kebaikan, cahaya-cahaya ibadah yang dilakukan secara zahir dan batin itu akan menjadi kendaraan-kendaraan hati, kendaraan-kendaraan jiwa dan roh untuk sampai kepada ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada kendaraan, maka tidak akan sampai, karena terlalu jauh, tidak kuat. Ya kalau kita tujuannya cuma Pangkal Ambon, jalan masih kuat, jalan masih bisa. Tapi kalau tujuannya langit, jalan bisa tidak iso, sudah nggak bisa ditempuh dengan kaki, harus pakai kendaraan, pakai pesawat dan seterusnya. Begitu juga jalan kita menuju Allah ini sangat jauh, sangat melelahkan.
Sangat banyak halangan kita membutuhkan kendaraan cahaya dari ibadah kita secara zahir dan batin. Yang namanya kendaraan itu kan bisa kita peroleh dengan usaha sendiri. Sampai beli motor, beli mobil, itu bisa mendapatkan kendaraan dengan usaha sendiri, dengan bekerja. Akhirnya ditabung bisa beli motor, atau bisa beli mobil, bisa beli kendaraan ini itu. Jadi kendaraan itu bisa kita peroleh dengan usaha sendiri. Bisa juga kendaraan itu kita peroleh dengan diwarisi, warisan dari ayahnya orang kaya raya, meninggal, dapat warisan mobil, dapat warisan kendaraan ini itu lengkap. Atau kakeknya yang tujuh turunan, hartanya banyak, punya kendaraan mewah-mewah, tanpa kerja dapat kendaraan bagus karena warisan. Bisa juga bukan karena bekerja, bukan karena warisan, tapi karena dikasih sama orang. Kendaraan dikasih orang. Ada orang yang kebanyakan motor, dikasih, kamu tak kasih motor ini, kaget motor itu. Ada orang terlalu kaya, kebanyakan mobil, udah ini tak kasih mobil, bawaan pulang mas. Jadi kendaraan itu kan bisa diperoleh dengan usaha sendiri, warisan, atau dikasih orang. Begitu juga kendaraan hati kita, cahaya ini, kendaraan hati kita dari cahaya ketaatan, itu bisa kita usahakan sendiri. Kita jadi orang taat, ibadahnya dibeneri, sholatnya benar, hatinya dibersihkan, tidak ada iri, tidak ada dengki, dan seterusnya. Akhirnya amalnya diterima oleh Allah, jadi cahaya hatinya, dan dia akan bisa sampai kepada Allah dengan kendaraan cahaya tersebut. Bisa juga diwarisi, bapaknya orang soleh, ayahnya orang yang dekat sama Allah, mewariskan kendaraan cahaya ini tadi kepada anak-anaknya. Bisa, walaupun memang nggak ada jaminan anaknya orang soleh pasti jadi soleh, nggak ada. Kalau pasti jaminan nggak ada. Anak Nabi Nuh orang soleh apa? Nabi, bukan hanya Nabi, Rasul, bukan hanya Rasul, ulul azmi, jenderalnya Rasul, salah satu jenderal terpilih, ulul azmi, jenderal pilihan, jenderalnya para Nabi. Itu aja anaknya jadi Kanan, jadi kafir. Memang kesolehan orang tua itu tidak menjamin anaknya pasti soleh, enggak. Cuman itu bisa mempengaruhi, sangat besar pengaruhnya terhadap anak. Bahkan disebutkan ma fil aba fil abna, apa yang ada pada orang tua, kesolehan yang ada pada orang tua itu nanti bisa menular kepada anak-anaknya, anak keturunannya. Karena itu di surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa kana abuhuma sholihah. Ada dua orang anak kecil yang mana kedua-duanya itu mendapat warisan emas yang dijaga oleh Allah, dengan pagar rumahnya itu tetap, padahal sudah puluhan bahkan ratusan tahun pagar rumahnya nggak ambruk. Kalau ambruk akan tersingkap ada harta emas di situ, papan yang terbuat dari emas. Subhanallah, itu ketika zaman Nabi Musa pagar itu mau miring, mau ambruk. Wah, ini nak ambruk, anak-anaknya masih kecil, kelihatan di bawah ada emas, pasti diambil sama orang-orang. Ini anak kecil nggak bisa bela diri. Nabi Khidir sama Nabi Musa, Nabi Khidir tahu ini ada warisan dari orang tua anak ini. Dibeneri sama Nabi Khidir, diluruskan biar tidak ambruk, diluruskan, dikuatkan sampai anak itu nanti besar, pagar ini ambruk dan anak itu menemukan ada papan warisan dari orang tuanya. Dan ternyata papan itu isinya wasiat, papan terbuat dari emas dan ada tulisan wasiat dari orang tuanya.
Subhanallah, kata ulama, orang tua yang dimaksud di situ wa kana abuhuma sholiha, dan ada abuhuma, ayah dari keduanya. Yang dimaksud ayah itu adalah kakek ketujuh dari jalur ibu. Kakek ketujuh itu pun bukan jalur ayah. Nasab itu kan dari ayah, dari laki-laki. Ini kakek ketujuh dari jalur ibu. Masya Allah, jauh kakek ketujuh. Tapi lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjaga emas ini, menjaga hartanya. Kakek yang ketujuh dia mewariskan hartanya ini untuk cucunya. Masya Allah, 7 turunan dijaga sama Allah. Harta dunianya yang berupa emas itu dijaga sampai diwaris oleh cucunya yang ketujuh. Ini kata ulama, ini urusan dunia. Urusan dunia dijaga oleh Allah. Kenapa? Karena kakek ketujuh itu orang yang sangat soleh, orang yang baik, orang yang ahli ibadah, dicintai sama Allah. Sampai harta dari kakek ketujuh itu disimpan, dijaga oleh Allah. Bahkan Nabi Khidir dan Nabi Musa datang ke situ untuk membenarkan pagar agar itu tetap terjaga. Masya Allah, wong soleh sampai Nabi Musa jadi tukangi, Nabi Khidir jadi tukang rumahnya. Dijaga oleh Allah harta itu, warisan itu sampai diwaris oleh cucu yang ketujuh. Kata ulama, ini orang tua soleh, hartanya aja dijaga, urusan duniawi aja dijaga, apalagi urusan akhirat, akhlak anaknya, ibadah anaknya, keturunannya dan seterusnya, ya pasti akan lebih dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan duniawi aja dijaga oleh Allah sebab dia soleh, apalagi urusan akhirat, akhlak anaknya, keselamatan anak cucunya dan seterusnya, insya Allah juga pasti lebih dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu orang yang soleh punya keturunan itu memang nggak pasti jadi soleh keturunannya, anaknya cucunya nggak mesti soleh, cuman biasanya pengaruhnya besar. Oh, nek soleh, tenanan soleh, bener-bener soleh, nanti anak cucunya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan diarahkan oleh Allah berkah daripada ibadah orang soleh tersebut. Anaknya jadi anak soleh, bahkan cucunya jadi cucu soleh, bahkan cicitnya jadi soleh, bahkan terus, bahkan ada yang dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Dijaga anak cucunya jadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkah apa? Berkah ibadah dari orang tuanya dulu. Karena itu para ulama mengatakan faktor terbesar agar kita punya anak keturunan yang soleh, berusahalah kita dulu jadi orang yang soleh. Nah, pengen anaknya soleh, maka berusaha kita ini benahi diri kita jadi orang soleh. Nanti anak kita akan diluruskan oleh Allah berkat ibadah yang dilakukan. Ibadah itu keberkahan, cahayanya akan bisa dirasakan oleh anak keturunannya. Ya, karena itu kendaraan ini, ibarat kendaraan itu bisa ada warisan. Ayahnya orang soleh, maka kendaraan cahaya ibadah yang dilakukan tidak hanya dipakai oleh dia sendiri, bahkan anaknya, cucunya, bahkan ini sampai 7 turunan dapat warisan keberkahan daripada ibadah orang soleh tersebut. Ada seorang ulama itu, kalau tidak saya namanya Imam Ibnul Musayyib, itu ketika anaknya tidur, dia setiap malam bangun. Ketika anaknya 1, dia sholatnya sholatnya cuma 2 rakaat. Tahun depan punya anak 2, dia tambahi jadi 4 rakaat. Tahun depannya lagi punya anak, bertambah anaknya, dia nambah ibadahnya. Kenapa? Karena dia niatkan, wahai anakku, ketika anaknya tidur dia ngomong, wahai anakku, aku menambah ibadahku ini bukan untuk diriku saja, tapi aku menambah ibadahku ini, aku berharap keberkahan ibadahku ini nanti juga kamu rasakan, dan bahkan anak-anakmu seterusnya akan merasakan apa yang aku lakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai seperti itu, benar, memang bisa keberkahan. Ibarat tadi itu harta benda, bapak-bapaknya kaya, maka kekayaan bisa diwaris anak-anaknya, cucu-cucunya bisa. Begitu juga orang yang kaya secara batin, dia kaya derajat di sisi Allah, kaya ibadah di sisi Allah, kaya keberkahan, maka keberkahan, cahaya keberkahannya ini juga sama, bisa diwaris oleh anak cucunya, bisa diwarisi oleh anak cucunya yang mengikuti dia. Sehingga anak-anak orang soleh itu biasanya kebanyakan ya jadi soleh, walaupun tidak ada jaminan dia pasti jadi seperti ayahnya, tidak ada jaminan, cuman kebanyakan itu
lebih mudah menjadi orang soleh kalau bapaknya atau kakek-kakeknya yang dulu ada orang soleh, dia pasti lebih mudah untuk menjadi orang yang soleh. Ibarat seperti ini Pak, ada kali, terus ada orang gali sumur di dekat kali cuman 1 meter. Kira-kira sumur itu perlu dalam apa enggak? Ya enggak, paling setengah meter udah banjir banyu, sampai 1 meter wes walah banyunya enggak entek wes. Diambil akan habis. Kenapa? Karena dekat sumber. Inilah perumpamaan orang yang punya ayah soleh atau kakek soleh. Dia ibarat orang yang nanti kalau gali sumur itu enggak usah dalam-dalam, gali cuman usaha gali sedikit udah sumbernya banyak. 1 meter 2 meter udah enggak habis-habis sudah. Tapi kalau orang itu ayahnya, kakeknya dan lain seterusnya ke atas nggak ada orang soleh misalkan, itu ibarat orang gali sumur jauh dari sumber, jauh dari kali. Ini kalinya dia gali jauh dari sana. Nah itu perlu bermeter-meter, perlu usaha yang lebih keras lagi, perlu usaha yang lebih semangat lagi. Harus galinya bukan hanya 1 meter, 2 meter, bahkan harus 10 meter, 12 meter baru ada air sumbernya. Artinya apa? Orang itu keberkahan ibadahnya itu nggak hanya dia sendiri yang dapat. Cahaya ibadahnya, cahaya keberkahan ibadahnya nggak hanya bisa dinikmati oleh dia sendiri, tapi juga keturunan itu juga nanti bisa mendapatkan keberkahan, ibaratnya warisan dari ibadah orang tuanya yang soleh. Karena itu jadilah kita orang soleh, jadilah kita orang baik. Maka nanti keberkahan, kesolehan yang kita tanam bisa jadi anak kita yang akan menuai hasilnya, atau cucunya dan seterusnya. Pasti itu. Orang itu kalau berbuat baik pasti akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih. Bukan hanya untuk dirinya, bahkan keturunannya juga akan ada yang mendapatkan sir rahasia keberkahan dari orang yang soleh tersebut. Karena itu cahaya ibadah ini ibarat kendaraan ada yang warisan. Contohnya tadi itu ayah-ayahnya orang soleh. Ada juga selain usaha sendiri dia bisa jadi orang soleh, ibadahnya dibenahi dan seterusnya. Terus ada juga yang tadi dapat warisan dari orang tuanya memang soleh-soleh sehingga dia pun jadi orang soleh. Kemudian ada yang ketiga. Yang ketiga itu dia tidak usaha, dia tidak punya keturunan orang soleh. Jadi kendaraannya bukan karena usaha, bukan karena warisan, tapi karena dikasih. Dia bukan orang soleh, ibadah masih belepotan, masih jatuh bangun, sholat masih bolong-bolong, tapi dia cinta sama orang-orang soleh. Dia kalau ketemu orang soleh minta doa, ketemu ulama minta doa, ketemu para habaib minta doa. Nah, bukan seperti orang sekarang, mintanya kan foto, foto selfie cekrek, paling hebat kalau sudah foto sama Habib. Kalau sudah foto sama kiai, sama ulama terkenal, berarti sudah paling dapat berkah paling banyak. Bukan itu. Nah, dia minta doa-doa ke situ atau dia didoakan oleh orang soleh. Dia minta doanya didoakan, ya Allah semoga sampai diberkahi sama Allah, semoga. Subhanallah, dari salah satu doa yang dipanjatkan oleh ulama orang soleh yang dia temui itu ada yang dikabulkan oleh Allah. Sehingga ibarat orang itu dia tidak kerja, tidak punya warisan, tapi dikasih kendaraan sama orang. Akhirnya dia juga sampai kepada ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, di sini beliau menerangkan bahwasanya al-anwar matayal qulubi wal ashar, cahaya-cahaya kebaikan, cahaya-cahaya ibadah itu ibarat kendaraan, dan kendaraan itu bisa diusahakan sendiri, bisa juga warisan, bisa juga dikasih sama orang. Cahaya-cahaya ibadah ini adalah kendaraan hati dan ruh kita, jiwa kita untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman perlu dipahami, kendaraan itu kan membutuhkan bahan bakar. Kalau zaman dulu onta, dia bahan bakarnya apa ya? Rumput sama air, makanannya dia biar kuat, akhirnya jalan lagi. Tapi kalau kendaraan zaman sekarang ya BBM, bensin. Nah, bensinnya apa? Cahaya amal ibadah kita itu biar jadi kendaraan yang tidak kehabisan bensin, maka perkuat dengan 3 wirid.
Al-Habib Abdullah Al-Idris Akbar itu punya wiridan yang ringkas, gampang, tapi ini faedahnya besar. Ibarat kita sudah ibadah, terus kita berusaha membersihkan hati, itu kan kita sudah punya kendaraan aslinya. Cuman kalau tidak punya bensin ya repot, kendaraannya tidak bisa jalan. Nah, bensinnya apa? Beliau pernah memberikan wasiat terhadap murid-muridnya, kalau selesai sholat, selesai doa, selesai salam-salaman, nah itu kita duduk menghadap kiblat sebentar. Boleh juga ketika langsung pas selesai sholat kita baca la ilaha illallah 12 kali, terusan kemudian baca Allah 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 12 kali, kemudian baca hu itu huwa. Hu itu maksudnya dia Allah, saya ibadah, saya ada amal ini semuanya karena Allah, karena dia Allah, bukan karena saya tidak punya apa-apa. Nah, 3 ini kalau diwiridkan langgeng setiap selesai sholat 5 waktu, itu ibarat bensin yang tidak pernah habis. Kita punya kendaraan taat, sholat, taat dohir, taat batin, hati berusaha bersih, itu kendaraan sudah mewah itu. Kalau kita istiqomah tambah itu ibarat kendaraan semakin mewah, tapi bensinnya bisa habis. Nah, bensin bisa kehabisan. Nah, kalau kita baca wirid itu selesai sholat la ilaha illallah 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 12 kali, sama Allah 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 12 kali, sama hu 12 kali, maka itu ibarat bensin yang tidak pernah habis, unlimited. Kalau kota HP itu paketannya tidak pernah habis. Nah, ini wiridnya Al-Habib Al-Imam Qutbul Awliya Syamsi Sumus wa Wirdul Akabir Sayyidina Imam Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idris Akbar. Dan ini dibaca oleh para ulama-ulama besar. Guru-guru kita juga baca itu, dan kita juga diajarkan untuk membaca itu. Ini adalah amalan yang ringan. Amalan yang ringan, tapi ibarat BBM bensin tadi tidak ada habisnya. Loh, kalau kita baca di selain waktu sholat gimana? Ya silahkan perbanyak la ilaha illallah, Allah 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 Allah, hu itu diperbanyak sebanyak-banyaknya. Tapi nek pengen ringkes, ibarat orang itu punya kartu gratis BBM, udah baca itu 12 kali tadi. Setiap selesai sholat baca 12 kali. Sholat 5 waktu, selesai sholat 5 waktu baca itu la ilaha illallah 12 kali, Allah 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 12 kali, sama hu 12 kali. Sedikit sebentar aja ya. Nah, itu akan ibarat jadi bensin kendaraan kita, dan kendaraan kita tidak akan pernah ada habisnya, tidak akan pernah kehabisan BBM. Sehingga kalau sudah seperti ini, maka jiwa dan hati kita akan dibawa menuju Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan puncaknya nanti ketika orang itu dia berangkat kepada Allah, maka dia akan mendengarkan seruan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang telah tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki, kembalilah engkau kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi, dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah, dan masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku, hamba-hamba yang aku cintai, hamba-hamba yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang tersebut sudah menyiapkan kendaraannya dengan ibadah zahir dan batin, kemudian dia ketika meninggal akan diberi husnul khatimah yang sempurna, sehingga menjadi golongan hamba yang ridho dan diridhoi oleh Allah. Ridho dan diridhoi, ini adalah derajat tertinggi seorang hamba ketika sampai kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang yang nanti ketika meninggal diberi kesempurnaan husnul khatimah, dimasukkan kita oleh Allah ke dalam jajaran hamba-hamba yang ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala setelah umur yang panjang, sehat walafiat, rizki yang melimpah, berkah keluarga, berkah semua yang diberikan oleh Allah. Setelah itu kita diberi husnul khatimah yang sempurna. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.